Dalam pertemuan di Madrid, Amerika Serikat dan China sepakati kerangka divestasi TikTok. Banjir Bali terparah dalam 1 dekade akibat alih fungsi lahan dan hujan ekstrim. Simak perbincangan seputar market hari ini bersama Rita Effendi, Investment Consultant dan founder Indonesia Investment Education. Selamat pagi Ocha. Halo, selamat pagi Wiki, apa kabar? Kabar baik, mudah-mudahan kita semuanya sehat ya, walaupun mungkin beberapa dari Anda yang bersin-bersin kayak Ocha pagi hari ini bersin-bersin Kalau saya ya. tiap pagi kayak bersin ya. Alergi mungkin Alergi, ya. Tapi saya juga mengalami sebuah alergi sih, alergi akhir bulan. Oh, ini kan masih jauh ya Wiki? Iya, tapi belakangan bersin-bersinnya lebih maju, lebih walaupun belum akhir Kayaknya bulan Wiki ya. di tengah pelemahan daya beli, Wiki ini ya konsumtif sekali. Nampaknya begitu. Untuk Ya. membantu pemerintah, karena kan Oh, pertumbuhan gitu. ekonomi disokong oleh konsumsi domestik. Betul, dan kabarnya katanya likuiditas semakin kencang, Ya. daya beli masyarakat diproyeksikan kembali pulih. Kita Betul. harapkan saja betul-betul terrealisasi dengan sempurna tanpa adanya resiko-resiko defisit APBN ataupun hutang berlebihan ya. Betul sekali. Dan seperti biasa, pemirsa selama 60 menit ke depan kami akan hadir dengan sejumlah informasi menarik seputar ekonomi dan pasar modal. Iya, pemirsa Anda juga dapat menyaksikan kami melalui live streaming di idxchannel.com bersama saya Rosalyn Chiu. Dan saya Wiki Adrian, inilah Market Buzz. Kita awali Market Buzz dengan isu viral yang pertama. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum membuka satu lajur tol secara gratis ke arah Lebak Bulus. Ini mulai dibukanya kemarin sore ya. Uji coba lalu lintas ini dilakukan untuk mengurai kemacetan di sekitar stasiun MRT Fatmawati dan Jalan TB Simatupang. Ya, Kepala Dinas Perhubungan atau Kadishub DKI Jakarta, Syafrin Liputo, menjelaskan pengendara roda 4 yang dari arah Jalan Fatmawati menuju Lebak Bulus bisa langsung masuk gerbang tol Fatmawati 2. Lajur paling kiri gerbang tol ini akan digratiskan. Oke, baik, mudah-mudahan ini diterapkan kemudian juga memberikan dampak yang signifikan terhadap penguraian macet yang ada di sana gitu, karena untuk yang sering lewat situ ya dikatakan ini kemacetan yang horor begitu Udah ya. nggak make sense itu, Iya. sangat-sangat menghambat produktivitas Ya. kita sebagai pekerja ataupun operasional usaha ya. Betul. Kita Baik. ke komentar yang Silakan. masuk untuk isu viral berikut ini. Pemirsa, pertama ada dari I_Vanos. Harusnya gratisin busway, kemudian MRT, LRT pada jam tertentu dari jam 6 pagi sampai 9 pagi dan jam 5 sore sampai jam 8 malam biar orang-orang yang pakai mobil dan motor pribadi beralih ke transportasi umum. Nggak tahu nih apakah akan berguna atau tidak ya menggratiskan busway, MRT dan juga LRT di jam-jam tertentu, karena sebetulnya ongkosnya aja udah murah ya sebetulnya ya kalau Udah murah aja bicara penuh loh. mengenai Transjakarta. Kemudian juga ya MRT lah ya kategorinya lumayan lah begitu. Mungkin memang perlu solusi yang kemudian lebih efektif begitu. Kemudian ada Gilman, padahal biang macetnya galian depan pom bensin. Ini saya setuju ya kalau galian-galian ini memang memakan badan jalan sehingga kemudian ya memakan jalur dari kendaraan sendiri untuk melewati jalan begitu. Kemudian ada @pool_han ya. Mau disetting jam berapa itu Pak? Itu jor nggak ada sepinya soalnya malah berpotensi makin macet. Karena truknya jadi masuk jalur 2 semua, dan selain daripada truk juga kendaraan roda 4 yang dikhususkan oleh tol ini. Jangan lupa di daerah TB Simatupang dan Fatmawati ini seringkali kemacetannya karena kendaraan roda 2 ya. Ya, Ya. karena ini juga kemarin sempat menjadi sebuah solusi yang ditawarkan oleh Pemprov DKI Jakarta mengenai kendaraan roda 2 yang boleh masuk ke trotoar begitu ya. Kasihan ini pejalan kaki gitu yang memang ada di jalan tersebut kemudian menggunakan trotoar begitu sehingga akhirnya jalannya dipakai oleh pengguna sepeda motor begitu ya. Mudah-mudahan berbagai macam solusi untuk mengurai kemacetan di berbagai area di Indonesia ini menjadi solutif ya. Tidak akhirnya cuman memberikan solusi yang sementara saja. Jangka pendek ya. Semoga saja selain daripada pembukaan lajur ini dipecahkan juga solusi-solusi untuk permasalahan struktural yang entah itu tadi galian, permasalahan untuk pejalan kaki, kendaraan bermotor roda 2 dan integrasi transportasi umumnya juga lebih digencarkan lagi ya.
Betul sekali. Baik, kita ke informasi berikutnya di Sufira. Pemirsa, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG menyoroti sejumlah faktor penyebab banjir dan longsor yang melanda Bali pada 9 hingga 10 September 2025. Kejadian ini memperlihatkan dampak hidrometeorologi basah yang luar biasa. Bahkan dari laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, bencana ini terjadi di 7 kabupaten kota dengan lebih dari 120 titik banjir. Iya, ini Kota Denpasar menjadi wilayah dengan jumlah titik terbanyak mencapai 81 ya. Kemudian disusul Gianyar 14 titik, Badung 12 titik, Tabanan 8 titik. Karangasem dan Jemberana masing-masing 4 titik, serta Klungkung di Kecamatan Dawan. Dan Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati melaporkan bahwa curah hujan harian ekstrim yang menjadi pemicu utama banjir besar yang melanda Bali dalam 1 dekade tersebut. Oke, kalau beberapa waktu yang lalu Gubernur Bali Iwan Koster sendiri menyampaikan bahwa pengalihan fungsi lahan bukan menjadi penyebab dari banjir, tapi kemudian beberapa hari setelahnya dikoreksi begitu ya. Gubernur Bali menyatakan bahwa memang salah satu penyebab dari terjadinya banjir adalah alih fungsi lahan dan juga hal lain adalah karena juga hujan deras dan hal lain juga mungkin ya ada permasalahan sampah juga. Kalau kita juga nggak lupa ya ada permasalahan sampah di Pantai Kuta yang memang itu juga menjadi concern wisatawan begitu ya. Baik, kita bacakan komentar yang disampaikan oleh followers dari Instagram My Daily Channel. Komentar berita yang satu ini ada hanya Dipa. Hampir di seluruh wilayah di Indonesia 2025 ini mengalami banjir terparah karena banyaknya alih fungsi lahan dan juga buruknya perencanaan pembangunan katanya. Oke, kemudian ada DBL Yo. Ketika Bali diobral dan dieksploitasi di atas batas ideal tata ruang, begitulah konsekuensinya nih sebagai penggemar berat Bali. Gimana nih Wiki? Iya, memang kalau ngeliat pembangunan Bali yang sangat luar biasa ya belakangan ya, memang demikian begitu ya, rasanya dieksploitasi berlebihan sehingga akhirnya serapan air kemudian juga alih fungsi lahan ini terjadi banyak sekali di Bali. Kemudian ada Gusti Putu Merta, alih fungsi hujan ekstrim, satu lagi sampah katanya gitu. Betul. Oke, ini sangat mencengangkan dan juga mungkin on the other hand sangat memalukan karena Bali sendiri adalah image dari pariwisata Indonesia, representasi Indonesia. Jika kemudian tata kelolanya seperti ini, image pariwisata Indonesia juga akan terpengaruh begitu ya. Apalagi kalau kita lihat banyak video dan juga foto-foto bule dievakuasi pakai perahu karet begitu. Itu yang kemudian membuat Bali jadinya ya kok nggak nyaman jadinya gitu. Kalau liburan ke Bali harus was-was nih takut banjir gitu kan. Jadi memang harus ada solusi yang sangat-sangat komprehensif begitu dari pusatnya juga turun tangan ya. Ibu Menpar ya memastikan Bali sebagai representasi dari pariwisata Indonesia. Coba dipikirkan sebuah solusi yang sangat komprehensif. Kemudian juga pemerintah daerahnya juga ya jangan defensif. Lakukan solusi secepat mungkin karena Bali membutuhkan uluran tangan dari berbagai macam pihak begitu ya. Karena seringkali terkecoh ya pendapatan utama Bali mungkin dari pariwisata, akhirnya pembangunan tanpa habisnya dilakukan. Sampai-sampai akhirnya jadinya pariwisata sepertinya dibentrokan dengan keberlanjutan. Kalau nggak berlanjut juga habis semua ya pariwisatanya karena pendapatan utamanya disokong dari situ ya. Betul sekali. Baik, kita tinggalkan isu viral kedua, kita ke isu viral ketiga, silakan Ocha. Ya, Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, pemirsa ini menandatangani perjanjian terkait dengan menandatangani perjanjian kerjasama antara pemanfaatan barang milik negara dengan PT Transporindo Nusantara Terminal. Ya, perjanjian ini meliputi penyediaan dan pengelolaan infrastruktur di Pelabuhan Kelas 2 Nabire, Papua Tengah, dan Pelabuhan Kelas 3 Belang-Belang, Sulawesi Barat. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Lolan Panjaitan menegaskan pentingnya sinergi pemerintah dan swasta dalam mengelola infrastruktur pelabuhan. Alihkan ya tata kelola dari BUMN ke swasta begitu. Baik, kita lihat komentar yang disampaikan oleh followers dari Instagram My Daily Channel. Ada Arga Tosido. That's it, lebih berkembang kalau swasta yang kelola katanya. Kemudian ada Ayayat Tagung Yatmiko. Untuk apa diserahkan selama ini sudah dijalankan dengan baik. Ada pro kontra ya. Yang satu pro terhadap dialihkan ke tata kelolanya kepada swasta, tapi satu lagi melihat dengan dikelola oleh BUMN juga udah baik katanya. Ada Syamlisa,
pelabuhan kita tuh kudu keren dong, dan kan negara kelautannya dan kepulauannya juga luas, bukan hanya saat mudik aja katanya. Makanya dari BUMN mungkin melihat skema dialihkan tata kelolanya kepada swasta. Mudah-mudahan ada pembelajaran atau transfer knowledge gitu ya dari teman-teman swasta ketika mengelola pelabuhan sendiri, apa yang bisa dikerjasamakan, kemudian juga apa yang bisa dipelajari, sehingga kemudian pola yang sama, begitu perbaikan yang sama bisa di copy paste di pelabuhan-pelabuhan yang lain di Indonesia supaya tata kelolanya lebih profesional dan pelabuhannya keren-keren seperti yang diharapkan ya. Betul, yang kita harapkan adalah semoga transparansinya ini tetap terus dijunjung, jangan sampai karena dikelola oleh swasta nantinya ada kenaikan harga, kemudian juga ada masyarakat tertentu yang merasa kok semua kepentingan masyarakat secara umum tidak diakomodasi secara utuh, dan ya semoga saja kemudian tidak hanya berfokus pada komoditas-komoditas tertentu ya, operasionalnya betul-betul jauh lebih baik lagi dengan adanya dikelola dengan swasta ini. Pemirsa, kita ke informasi lainnya terkait dengan indeks harga saham gabungan ditutup naik 1,06% ke level 7.937 pada perdagangan Senin, dan informasi pembahasannya akan dibawakan oleh rekan Wiki Adrian. Ya, tetap bersama kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Pemirsa, indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup menguat signifikan dan kembali ke level psikologis 7.900-an, dan penguatan IHSG ditopang penguatan saham big caps dengan kontribusi terbesar dari Telkom yang ditutup melesat 5,16%. Indeks harga saham gabungan atau IHSG di perdagangan awal pekan ditutup melonjak 1,06% di level 7.937,11 dan sekaligus intraday tertinggi di Senin. Sektor yang naik paling tinggi adalah barang konsumer non-primer melesat 2,39%, disusul infrastruktur melaju 2,34%, sektor teknologi menguat 2,20%, sektor energi naik 2,11%, sektor properti dan real estate menghijau 1,61%, sektor barang baku terapresiasi 1,53%, dan perindustrian naik 1,37%. Saham-saham big caps kompak menjadi penopang utama IHSG. Saham TLKM menguat 5,16% di level Rp3.260 per saham, menjadi penopang utama kinerja IHSG. IHSG juga ditopang penguatan saham DSSA ditutup naik 2,10% di level Rp104.500 per saham. Saham BRAND ditutup menguat 2,60% di level Rp8.875 per saham. Saham BBCA ditutup menguat 1,26% di level Rp8.025 per saham, dan saham PRMS ditutup menguat melesat 8,82% di level Rp555 per saham. Fokus utama dari dunia pada pekan ini adalah Rapat Federal Open Market Committee atau FOMC di Selasa dan Rabu waktu Amerika. Dalam 3 hari ke depan atau dalam 72 jam ke depan, dunia akhirnya akan mendapat keputusan apakah The Fed akan memangkas atau memilih untuk kembali mempertahankan suku bunga. Dari dalam negeri, terbaru pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan akan mengucurkan 8 stimulus ekonomi tahun ini yang mencakup insentif pajak, bantuan pangan, serta program magang bagi fresh graduate. Yang pertama terkait dengan PPh final bagi UMKM yang pendapatannya 4,8 miliar setahun, itu pajak finalnya 0,5% dilanjutkan sampai 2029. Jadi tidak kita perpanjang satu tahun, tetapi diberikan kepastian sampai dengan 2029. Kemudian tahun 2025 alokasinya sudah 2 triliun. Kemudian wajib pajak yang terdaftar sudah 542.000, ini dari Kementerian Keuangan. Kemudian kita memerlukan revisi PP.
Kemudian perpanjangan PPh pasal 21 DTP untuk pekerjaan sektor pariwisata yang tadi baru diberlakukan akan dilanjutkan tahun depan. Jadi ada kepastian sampai tahun depan PPh sektor Horeca ini masih ditanggung pemerintah dengan estimasi anggarannya 480 miliar dengan gaji di bawah 10 juta. Berbagai sumber, IDX Channel. Amerika Serikat dan China mengumumkan telah mencapai kerangka kesepakatan untuk mengalihkan kepemilikan aplikasi video pendek TikTok ke investor Amerika Serikat. Kesepakatan itu akan dikonfirmasi dalam perbincangan antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping pada 19 September mendatang. Usai bertemu negosiator China di Madrid, Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent mengatakan tenggat waktu 17 September yang berpotensi mengganggu operasional TikTok di Amerika telah mendorong negosiasi menuju kesepakatan. Menurutnya tenggat tersebut dapat diperpanjang hingga 90 hari agar kesepakatan bisa difinalisasi. Adapun potensi kesepakatan TikTok yang memiliki 170 juta pengguna di Amerika Serikat menjadi terobosan langka dalam perundingan berbulan-bulan yang berupaya meredakan perang dagang. For a TikTok deal, the two leaders, President Trump and Party Chair Xi, will speak on Friday to complete the deal. We're not going to talk about the commercial terms of the deal. It's between two private parties, but the commercial terms have been... Ya, aktivitas ekonomi China melemah tajam pada bulan Agustus 2025 usai anjloknya aktivitas investasi dan konsumsi. Pelemahan ini memicu spekulasi bahwa pemerintah China akan menggulirkan stimulus tambahan untuk menjaga target pertumbuhan. Aktivitas ekonomi China melemah tajam pada Agustus 2025 dengan anjloknya investasi dan konsumsi yang lesu, memicu spekulasi pemerintah akan menggulirkan stimulus tambahan untuk menjaga target pertumbuhan. Data Biro Statistik Nasional China mencatat, output industri hanya tumbuh 5,2% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terendah sejak Agustus 2024. Penjualan retail naik 3,4% secara tahunan di bawah ekspektasi 3,8% dan melambat dari 3,7% pada Juli. Sementara itu, investasi aset tetap sepanjang Januari hingga Agustus 2025 nyaris stagnan dengan kenaikan hanya 0,5%, terburuk sejak 2020. Setelah membukukan pertumbuhan 5,3% pada semester 1 2025, ekonomi China diperkirakan melambat pada paruh kedua seiring meredanya lonjakan ekspor. Perlambatan ini akan berdampak signifikan bagi perekonomian global yang juga tertekan oleh tarif Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Selain itu, tingkat pengangguran perkotaan naik menjadi 5,3%. Meski demikian, kinerja solid pada awal tahun membuat pemerintah China yakin target pertumbuhan sekitar 5% tetap tercapai, bahkan dengan perlambatan lebih dalam pada akhir tahun. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, selanjutnya dari pergerakan bursa global, indeks utama Wall Street berakhir di teritori positif pada perdagangan di hari Senin dengan indeks S&P 500 dan juga Nasdaq berhasil mencetak rekor penutupan intraday. Kenaikan terjadi di tengah sikap hati-hati investor menjelang rapat FOMC pada pekan ini. Pada perdagangan di hari Senin, indeks Dow Jones Industrial Average ditutup naik 0,11% menjadi 45.883, S&P 500 menguat 0,47% ke level 6.615 dan Nasdaq Composite menguat 0,94% ke level 22.348. Sementara itu dari bursa ekuitas Eropa berakhir di dekat level tertinggi 3 pekan didorong penguatan saham luxury brand dan pertahanan menjelang rapat kebijakan sejumlah bank sentral utama termasuk The Federal Reserve. Stoxx 600 ditutup naik 0,42% ke level 557,16. Indeks DAX Jerman ditutup naik 0,21% ke level 23.748. FTSE 100 Inggris melemah 0,07% ke level 9.277. Ya, untuk berbincang pagi hari ini kita sudah terhubung bersama Mbak Rita Effendi, investment consultant dan juga founder Indonesia Investment Education. Selamat pagi Mbak Rita. Selamat pagi Mas Vicky. Baik. Terima kasih sudah di-invite lagi. Terima kasih sudah bergabung bersama kami kembali di Market Buzz. Semoga sehat selalu Mbak Rita. Kalau kita
bicara mengenai beberapa hal yang kemudian membuat pergerakan IHSG begitu ya, nampaknya bergerak positif di perdagangan kemarin. Salah satunya adalah terkait dengan beberapa stimulus yang diberikan oleh pemerintah, di antaranya adalah Menko Erlangga Hartarto mengumumkan paket kebijakan terbaru pemerintah yang disebut paket ekonomi 8+4+5 yang terdiri dari 8 program untuk tahun 2025, 4 program untuk dilanjutkan pada tahun 2026, dan 5 program penyerapan tenaga kerja. Bagaimana sebetulnya pasar bereaksi terhadap paket kebijakan ini pada saat kemarin diumumkan, Mbak Rita? Pasar meresponnya secara positif ya, karena ini langkah stimulus pemerintah kan untuk menjaga momentum ekonomi, terutama di kuartal-kuartal akhir nih 2025. Terus juga kita ada optimisme kalau paket ini bisa membantu penyerapan tenaga kerja, memperlebar daya beli masyarakat nih ya, sama mendukung sektor-sektor yang terdampak karena lemahnya konsumsi domestik. Jadi itu harusnya sangat positif ya, karena kan sebelumnya udah ada paket untuk bank, sekarang ini ada paket untuk langsung ke masyarakat umumnya gitu. Baik, kalau kita kemudian breakdown kebijakan mana saja yang akan berdampak terhadap konsumsi domestik, Mbak Rita, which is ini menjadi satu hal yang memang jadi concern banyak pihak begitu ya, mengenai pelemahan daya beli beberapa waktu yang lalu. Benar, benar. Nah kalau yang paling langsung berdampak ya ke sektor konsumsi ya. Kebutuhan pangan. Karena itu kan periode Oktober sampai November ya, distribusi beras itu kan langsung barang pokok. Kemudian diskon iuran JKK, JKM itu juga buat pekerja yang bukan penerima upah kayak ojol, kurir, sama transportasi online itu akan mengurangi beban dia sebagai pekerja informal. Jadi bisa mungkin pengeluarannya yang lain bisa dialokasikan ke tempat lain untuk konsumsi lain. Dan bantuan upah sektor padat karya itu juga cash untuk dari Kemenhub untuk memberikan tambahan pendapatan itu juga bisa meningkatkan daya beli. Kemudian pelayanan tambahan untuk manfaat rumah tangga, fasilitas kredit itu juga bisa mendongkrak sektor properti karena terkait industri rumah tangga, material bangunan, furniture, dan barang konsumsi rumah tangga lainnya. Oke, selain memberikan dampak positif secara psikologis, beberapa sektor juga nampaknya mendapatkan berkah dari paket kebijakan ini begitu ya. Salah satunya adalah dari apa yang Anda sampaikan terkait dengan sektor konsumsi dan juga sektor properti. Lalu kalau kita lihat secara historical begitu ya, kalau kita lihat bagaimana pemerintah cukup sering lah memberikan program yang bersifat insentif lah yang selama ini diterapkan ataupun diberikan. Seberapa efektif sih sebetulnya dan seberapa besar kemudian market juga memberikan reaksi terhadap insentif-insentif tersebut, Mbak Rita? Biasanya sih begitu ada stimulus, itu mau di negara manapun, itu market akan merespon secara positif dulu. Karena dinilai adanya usaha pemerintah untuk mensupport ekonomi. Nah, kayak begitu kemarin ada berita bank mendapat tambahan dana 200 itu kan sektor perbankan langsung naik ya. Dan ini mungkinnya juga sektor consumer akan terdongkrak dan juga kelihatannya properti juga akan terdampak nih. Karena kan ada tambahan juga untuk sektor properti. Biasanya sih langsung merespon secara positif, cuma nanti setelah di akhir-akhir akan dilihat nih realisasi daripada programnya itu tercapai apa enggak, ada rintangan atau enggak, ada perubahan atau enggak, biasanya sih. Tapi umumnya akan langsung merespon secara positif. Lalu bagaimana dengan kekhawatiran terkait dengan melebarnya defisit, Mbak Rita? Karena kalau ada insentif kan berarti perlu anggaran begitu ya. Walaupun mungkin Menteri Keuangan beberapa waktu yang lalu terkait dengan program insentif yang diberikan oleh pemerintah tidak akan mempengaruhi terhadap pelebaran defisit begitu. Nah, bagaimana Anda melihat ini, Mbak Rita? Kelihatannya kalau defisit itu memang udah nggak bisa kita hindarin ya, tapi minimal gini, kalau ada tambahan atau ada stimulus ekonomi, diharapkan ada pergerakan roda ekonomi. Jadi kalau rodanya berputar, otomatis ada pergerakan ekonomi, itu bisa membantu kita punya target untuk pertumbuhan ekonomi itu tercapai gitu. Tapi kalau defisit kan memang udah melebar dari sejak
beberapa tahun terakhir ya, itu memang Ya. udah nggak bisa dihindarin sih kalau aku bilang sih. Walaupun kalau dilihat dari apa yang disampaikan oleh pemerintah, akan mencoba untuk komit untuk menjaga defisit di bawah 3% begitu ya. Mudah-mudahan dengan Iya, adanya insentif ini tidak membuat akhirnya pemerintah rubah pikirannya menambah begitu atau pinjam. mengubah Iya, komitmennya. Baik, kita akan benar. bahas sedikit mengenai pergerakan dari IHSG yang kemarin melesat 83 poin atau 1,06% ke level 7.937. Bagaimana Anda melihat penguatan ini, Mbak Rita? Penguatan ini memang kemarin didukung oleh beberapa sektor yang cukup dominan ya, seperti dari Kongo Stock juga ada kenaikan dari petro sama kayak dari banking sektor. Jadi hari ini juga indeks kelihatannya berpotensi akan terus menguat ke area 7980 hingga 8050 karena dia bertahan di atas support 78, 7850. Jadi kelihatannya masih akan bergerak di area positif dan berpotensi rally menuju all time high di 8023 nih kalau dia berhasil nge-break di 7995. Baik, Which is sekarang udah dibuka langsung 42 poin plusnya. Baik, selain ditopang oleh beberapa insentif terkait dengan ekonomi dan juga pergerakan dari saham-saham berbasis big caps lah ya, ini yang menopang penguatan dari IHSG. Sebetulnya sentimen apa lagi yang kemarin nampaknya membuat kemudian market cukup percaya diri untuk bisa masuk ke sektor-sektor tertentu? Apakah kemudian optimisme terkait dengan penurunan tingkat suku bunga acuan oleh Bank Indonesia ini juga menjadi faktor penopang atau ada sentimen apa lagi, Mbak Rita? Sebenarnya ada beberapa sentimen yang kemarin memperkuat indeks ya, kayak adanya dari kalau kita lihat kan kayak Info, MBMA itu naik ya karena memang ada Danantara tuh membuka peluang untuk masuk ke proyek smelter high pressure acid leach, itu membuat sektor-sektor nikel itu yang didominasi oleh seperti Inco dan MBMA itu naik. Kemudian juga Telkom kemarin juga mengalami kenaikan karena memang sempat ada rumor kalau Telkom itu akan meng-IPO-kan anak usahanya. Itu juga memberi katalis positif dan hari ini Telkom di luar juga terjadi kenaikan yang cukup lumayan ya. Saham Telkom yang listed di New York itu mengalami kenaikan. Jadi beberapa saham ini kemudian mendorong indeks itu untuk terus menguat ya, seperti hari ini juga kayak kita lihat banking sektor semua, hampir semua sektor itu buka di area yang positif. Ya, penguatan IHSG ditopang oleh sektor barang konsumen non primer yang menguat 2,39% dan juga sektor infrastruktur yang menguat 2,34%. Baik, usai jeda berikut ini kita akan kembali tentunya dengan bahasan saham-saham yang Anda rekomendasikan Mbak Rita dan juga hal lain yang menarik untuk kita bahas usai jeda berikut ini, dan pemirsa tetap bersama kami akan segera kembali. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Pemirsa, sebelum saya lanjutkan perbincangan bersama Mbak Rita Effendi, kita akan simak terlebih dahulu pergerakan dari IHSG di pukul 9:02 waktu Indonesia bagian Barat. Kita akan lihat data selengkapnya yang kita paste through dari RTI. Ya, top gainers diantaranya ada CDIA, ANTM, PTRO, Bumi, kemudian juga ALI. Ya, IHSG baru muncul pemirsa, menguat 0,31% di level 7.964,972. Kemudian top losers ada Real, SMBL, MBMA, Bull, dan juga Indi. Kemudian untuk pergerakan sektoral, sektor teknologi menguat 1,12%. Kemudian disusul oleh sektor industri dan juga sektor teknologi. Setelah itu sektor kesehatan lemah ya, tadi sempat melemah tapi kemudian sejauh ini seluruh sektor bergerak menguat. Dan berikutnya kita akan simak pembukaan dari bursa-bursa utama Asia di pagi hari ini. Ya, untuk Nikkei dibuka menguat 0,3% di level 44.918. SCI Singapura dibuka melemah 0,15% di level 4.331. Kospi Korea dibuka menguat 0,88% di level 3.437. Dan juga Hang Seng Hong Kong dibuka menguat 0,54% di level 26.589.
Dan saham-saham pilihan pagi hari ini dari Mbak Rita diantaranya adalah seperti yang Anda dapat saksikan di layar televisi, pemirsa, diantaranya adalah BKXL dengan support di 134, kemudian resistensi 162, rekomendasi buy, kemudian LPL di level support di 150, resistensi 172, dan ERA dengan support di 438 dan resistensi di 510. Seluruh saham direkomendasikan buy untuk pagi hari ini. Baik, kita lanjutkan perbincangan bersama Mbak Rita Effendi, Investment Consultant dan juga founder Indonesia Investment Education. Mbak Rita, kita ke BKSL. Apa yang membuat BKSL nampaknya menarik dan kemudian Anda rekomendasikan buy di pagi hari ini? Iya, BKSL kemarin tuh kelihatan rebound dari support 127 dan kemungkinan dia udah lewat nih last high di 140. Kalau break itu berpotensi untuk BKSL tuh tes ke 162 dengan stop loss at 134. Memang yang paling dekat adalah sentimen dari cut suku bunga yang sebentar lagi akan diumumkan oleh The Fed dan biasanya akan diikutin oleh saham Indo. Itu satu untuk BKSL sendiri. Oke, secara fundamental seberapa menarik sebetulnya kalau BKSL mungkin sempat masuk ke radar dari investor sendiri untuk bisa inginnya sih dikoleksi secara jangka menengah ke panjang begitu ya? Boleh. Menurut Iya, Anda seperti BKSL apa? itu sangat menarik ya dengan land bank yang salah satu yang terbesar, itu juga dengan valuasi yang masih lumayan murah ya, rata-rata analis tuh memprediksi atau memberikan rekomendasi buy untuk analis fundamental itu sekitar 200-250. Jadi masih lumayan upside untuk long term juga masih oke, tapi juga untuk short term kita juga bisa trading. Oke, selain harga apa yang kemudian membuat BKSL lebih menarik jika dibandingkan dengan sektor properti ataupun saham berbasis sektor properti lainnya, Mbak Rita? Satu karena kemarin itu terkoreksi lumayan banyak ya, dia dari 170 itu kan turun lumayan tajam dan kemarin mulai kelihatan udah mulai ada buyer yang masuk. Kemudian ada dengar juga bahwa ada salah satu fund terbesar juga ada invest di saham ini. Kemudian secara valuasi salah satu yang paling murah yang tadi aku bilang, karena harganya masih ketinggalan dibanding kayak CTRA, PSDE atau yang lain sih itu. Dan untuk saham-saham kecil kayak gitu biasanya lebih lincah ya kalau buat trading, jadi banyak Baik. yang retail yang suka juga. Oke, dari BKSL kita ke MLPL, seperti apa Mbak Rita analisisnya? Iya, MLPL kemarin juga mengalami kenaikan yang lumayan karena disusul KBLV yang naik sampai arah akhirnya disuspend. Jadi KBLV dari technical chart kelihatan ada pergerakan yang sangat positif dan juga dari sektor tech juga banyak company-company yang udah mulai mengalami kenaikan ya, dan Lipo ini salah satu saham yang memang valuasinya murah ya, mungkin karena ada kondisi-kondisi tertentu membuat saham-saham di under Lipo itu kadang-kadang harganya lebih murah, tapi biasanya kalau yang lain bergerak biasanya akan bergerak juga. Multipolar biasanya juga naik karena MLPT-nya itu arah berkali-kali itu Mas. Karena dia ada data center kan, itu yang membuat MLPT itu banyak diburu oleh investor. Baik, oke. Dari MLPL kita bergerak ke ERA, seperti apa? Ya, untuk ERA juga secara teknikal ERA kan rebound dan kemungkinan akan test resisten 460 di mana hari ini buka masih di 452 ya. Kalau 460-nya berhasil di break maka potensi ERA itu untuk rally menuju 484 dan kemudian 510 dan stop loss-nya 438. ERA ini mungkin sentimen positif dari berpotensi launching iPhone 17 yang ya lumayan ramai ya di luar ini, lagi heboh juga sih. Kemudian juga ada expand mobil listrik under anakku saya karena itu juga menarik banyak perhatian karena memang modelnya desainnya sangat cantik ya. Oke, baik. Untuk ERA sendiri harga terakhir menarik untuk langsung masuk atau tunggu pelemahan dulu, Mbak Rita? Kalau lihat kondisi market yang tadi buka di 42 poin, sekarang kempes tinggal 40, tinggal plus 23, aku rasa sih lebih baik pasti ngebreak 460 itu lebih oke sih. Aku takutnya market ini agak koreksi sedikit karena kita lihat BNI udah mulai merah, kemudian BBTN udah mulai merah, kelihatannya ada profit taking juga nih. Oke, kalau kita lihat beberapa saham berbasis perbankan kemarin sempat menguat terkait dengan diguyurnya dana lah ya dari Bank Indonesia yang diambil oleh pemerintah atau dana pemerintah maksud saya yang ditaruh di Bank Indonesia kemudian diambil 200 triliun rupiah dimasukkan ke bank-bank himbara begitu. Sudah terlalu kuat penguatannya
sudah terlalu tinggi sehingga kemudian Anda tidak melihat ini kemudian menarik lagi karena harganya kemahalan atau seperti apa Mbak Rita untuk saham-saham Bank Himbara? Sebenarnya untuk Bank Himbara ini masih sangat menarik ya, terutama kayak BRI, BTN, karena BTN tuh dapat dana itu langsung bisa salurkan dalam bentuk KPR gitu kan. Nah itu masih sangat menarik. Cuman mungkin setelah rally lumayan pasti wajar sekali kalau ada profit taking. Nah, which is kalau ada profit taking kita bisa manfaatkan untuk buy on weakness sih, terutama Baik. untuk saham-saham kayak yang tadi BRI, BTN, BBN juga karena valuasi yang paling menarik kan. Baik, sangat singkat untuk pergerakan IHSG hari ini proyeksinya seperti apa Mbak Rita? Maka tadi aku bilang ini kelihatannya tadi kita prediksi akan naik, tapi kelihatannya beberapa saham perbankan tuh mulai merah, ada potensi marketnya bisa sedikit profit taking sehat, which is itu ada momentum yang sangat baik ya, bisa dimanfaatkan untuk buy on weakness. Dan kalau kita lihat saham-saham konglo hari ini kayak brand itu masih ada positif tapi sangat tipis, kemudian ada Petrosi yang masih melanjutkan penguatan, mungkin akan koreksi mungkin atau stay di sini, nggak akan yang Baik. koreksi dalam karena bank-bank saham-saham BUMN mungkin ada koreksi, tapi saham konglonya ini menahan laju indeks. Baik, oke. Menarik terkait dengan analisis yang Anda sudah sampaikan. Semoga dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk pelaku pasar dalam menerapkan strategi investasinya hari ini. Namun keputusan investasi kembali ke tangan investor. Mbak Rita, terima kasih sudah bergabung sama kami. Sukses selalu untuk Anda, sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Dan pemirsa, usai jeda berikut saya dan juga rekan Rosalin Syah akan hadir dengan informasi yang menarik lainnya. Ocha, informasi apa yang akan disampaikan nanti? Ya baik pemirsa, kita masih punya berbagai informasi lainnya di antaranya terkait dengan PT Astra International Tbk tetap fokus menjaga daya saing melalui diversifikasi portofolio. Dan jangan kemana-mana pemirsa, informasinya kami hadirkan usai jeda berikut ini. Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, optimisme masyarakat terhadap perekonomian nasional kembali turun dan ini tercermin dalam Indeks Keyakinan Konsumen atau IKK yang menyentuh level terendah dalam 3 tahun terakhir. Iya pemirsa, menyikapi ini PT Astra International Tbk atau ASII akan tetap fokus menjaga daya saing melalui diversifikasi portofolio sambil terus melihat peluang yang ada serta fokus mempertahankan operational excellence pada setiap lini bisnis perusahaan disertai upaya efisiensi pada beragam kegiatan operasional. Optimisme masyarakat terhadap perekonomian nasional kembali turun. Ini tercermin dalam Indeks Keyakinan Konsumen atau IKK yang menyentuh level terendah dalam 3 tahun terakhir. Menurut hasil survei Bank Indonesia pada Agustus 2025, IKK turun ke posisi 117,2. Angka tersebut menyamai level IKK pada September 2022. Head of Corporate Communication PT Astra International Tbk, Windy Riswantio mengatakan, penurunan IKK mencerminkan adanya tantangan terhadap daya beli masyarakat. Kedepan Astra akan tetap fokus menjaga daya saing melalui diversifikasi portofolio sambil terus melihat peluang yang ada serta fokus mempertahankan operational excellence pada setiap lini bisnis perusahaan disertai upaya efisiensi pada beragam kegiatan operasional. Bisnis otomotif khususnya ASII percaya dengan dukungan jaringan distribusi, layanan pembiayaan dan jaringan purna jual yang terintegrasi serta inovasi produk menjadi kunci bagi masyarakat dalam menjawab kebutuhan masyarakat di berbagai segmen saat ini dan di masa depan. Dengan fundamental yang kuat dan komitmen terhadap kepuasan pelanggan, Astra optimis dapat terus mendukung mobilitas masyarakat dan pertumbuhan industri otomotif nasional sekaligus memberikan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan. Di lain sisi, Astra tetap memprioritaskan 7 lini bisnis inti yang ada saat ini, yakni otomotif dan mobilitas, jasa keuangan, alat berat, pertambangan, konstruksi dan energi, agribisnis, infrastruktur, teknologi informasi dan properti. Di samping itu, Astra tetap menjaga keseimbangan strategi jangka pendek, menengah, dan panjang dengan fokus pada 3 area utama, yakni infrastruktur, kesehatan, dan mineral. Berbagi sumber, IDX Channel.
Pemirsa, di tengah fluktuasi harga komoditas emiten batubara, PT Golden Energy Mines Tbk mengejar target produksi 50 hingga 51 juta ton di sepanjang tahun 2025. Ya, di saat yang sama Perseroan mengungkapkan bahwa harga jual rata-rata batubara tahun ini lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2024 sehingga mempengaruhi kinerja keuangan Perseroan. Emiten batubara PT Golden Energy Mines Tbk mengejar target produksi 50 hingga 51 juta ton pada tahun 2025 di tengah fluktuasi harga komoditas. Direktur Golden Energy Mines Suhendra menyampaikan harga jual rata-rata batubara pada 2025 menurun sekitar 16% dibandingkan dengan 2024 sehingga mempengaruhi pendapatan dan laba Perseroan. Manajemen Perseroan menyatakan permintaan batubara di China dan India sedikit meningkat mulai Juli 2025 dan manajemen memastikan tetap memantau perkembangan harga maupun permintaan global untuk mengantisipasi perubahan pasar. Tak hanya mengungkapkan target produksi, Perseroan juga buka suara terkait rencana pembagian dividen. Manajemen menyatakan alokasi dividen dari laba tahun buku 2025 akan disesuaikan dengan kinerja operasional dan perolehan laba yang sangat dipengaruhi oleh permintaan dan harga jual batu bara. Sementara itu terkait kinerja, pada 6 bulan pertama 2025 Perseroan membukukan pendapatan usaha sebesar 1,14 miliar dolar Amerika atau setara 18,57 triliun rupiah. Pendapatan ini turun 16,3% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sedangkan untuk bottom line, Perseroan mencetak laba bersih sebesar 151,6 juta dolar atau setara 2,46 triliun rupiah. Namun laba bersih ini tercatat turun 52,14% secara tahunan dari sebelumnya sebesar 316,9 juta dolar Amerika. Berbagai sumber IDX Channel. Emiten Perkebunan Kelapa Sawit PT Cisadane Sawit Raya Tbk atau CSRA siapkan dana hingga 90 miliar rupiah untuk melakukan buyback saham tanpa melalui rapat umum pemegang saham. PT Cisadane Sawit Raya Tbk mulai melakukan buyback saham pada 16 September hingga 15 Desember 2025. Dalam aksi korporasi ini, Perseroan telah menunjuk PT Trust Sekuritas untuk melaksanakan pembelian saham di Bursa Efek Indonesia. Dana yang dialokasikan maksimal sebesar 90 miliar rupiah, tidak termasuk biaya perantara dan biaya lainnya. Dalam keterbukaan informasi, Sekretaris Perusahaan Iqbal Prastowo menjelaskan, jumlah saham yang akan dibeli kembali diperkirakan sekitar 4,4% atau sekitar 90 juta saham dari total saham yang telah diterbitkan Perseroan. Langkah buyback ini diambil untuk mendukung stabilitas pasar modal dan meningkatkan nilai pemegang saham. Manajemen Perseroan menilai buyback memberikan fleksibilitas lebih besar untuk mengelola modal agar struktur permodalan lebih efisien. Perusahaan juga berharap langkah ini dapat menjaga keharmonisan antara kondisi pasar dan fundamental perusahaan, serta meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan. Berbagai sumber IDX Channel. Dan pemirsa, informasi lain akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Pemerintah resmi meluncurkan paket stimulus ekonomi terbaru hingga akhir 2025. Ya, insentif dan stimulus terbaru tersebut untuk meningkatkan produktivitas, memperkuat daya beli masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Usai rapat koordinasi dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto resmi mengumumkan penerapan stimulus ekonomi bertajuk 8+4 hingga akhir tahun 2025. Insentif ekonomi 8+4 terdiri dari 8 program utama plus 4 program tambahan dalam paket stimulus yang mencakup kebijakan prioritas pemerintah. Ya, pemirsa, program tersebut diantaranya peningkatan penerimaan peserta magang, perluasan skema pajak pertambahan nilai yang ditanggung pemerintah khususnya untuk sektor industri hotel, restoran dan kafe, perpanjangan program bantuan pangan, fasilitas BPJS Ketenagakerjaan untuk pekerja informal, fasilitasi akses program perumahan melalui BPJS Ketenagakerjaan, program padat karya tunai atau cash for work bagi para pekerja di sektor padat karya. Sejumlah stimulus dan insentif ekonomi terbaru ini dirancang untuk meningkatkan produktivitas, memperkuat daya beli masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Nah, dari 8 program
akselerasi pembangunan tersebut. Yang pertama adalah magang lulusan daripada perguruan tinggi dengan kriteria maksimum fresh graduate 1 tahun. Apakah itu S1, D3, dan yang lain, itu di link and match-kan dengan dikerjasamakan dengan sektor industri, di mana penerima manfaat di tahap pertama 20.000 orang, dan selama proses bekerja diberikan uang saku sebesar upah minimum UMP. Dan ini untuk 6 bulan. Dan anggarannya sudah disediakan sebesar 198 miliar. Yang kedua, mungkin yang terkait dengan... Pemerintah optimis bisa membuka lapangan kerja sebanyak 3,5 juta lapangan kerja melalui kebijakan 8 stimulus ekonomi yang terbaru. Ya, salah satu stimulus ekonomi masuk dalam program penyerapan tenaga kerja baru. Pemerintah memprediksi akan tercipta sekitar 3,5 juta lapangan kerja dalam beberapa waktu ke depan. Optimisme tersebut muncul usai sejumlah program penyerapan tenaga kerja diluncurkan bersamaan dengan peluncuran insentif ekonomi terbaru. Pemerintah selain mengeluarkan stimulus ekonomi juga memaparkan sedikitnya 5 program penyerapan tenaga kerja. Kelima program tersebut yakni Operasional Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP, Replanting di Perkebunan Rakyat, Kampung Nelayan Merah Putih, Revitalisasi Tambak Pantura, dan Modernisasi Kapal Nelayan. Pemerintah sendiri memperkirakan Koperasi Desa Merah Putih akan menyerap 681.000 orang. Target hingga 1,3 juta lapangan kerja di bulan Desember dengan asumsi sebanyak 81.487 koperasi di seluruh Indonesia. Sementara Kampung Nelayan dengan target 100 desa pada akhir tahun ini ditargetkan mampu menyerap 200.000 tenaga kerja. Revitalisasi tambak mampu menyerap sebanyak 168.000 pekerja. Sedangkan untuk program modernisasi 1.000 kapal nelayan diperkirakan akan menyerap 200.000 tenaga kerja. Dan perkebunan rakyat seluas 870.000 hektar bisa menyerap 1,6 juta lapangan kerja. Pemerintah sendiri memasang target penciptaan lapangan kerja mencapai 3,553 ribu lapangan kerja. Dari Jakarta, tim liputan IDX Channel. Ya, selanjutnya pemirsa, pemerintah merasa pentingnya membangun ekosistem digital yang tangguh. Ya, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmojo menekankan Indonesia adalah salah satu komunitas digital terbesar di dunia dengan nilai ekonomi digital yang memproyeksikan mencapai 109 miliar dolar Amerika atau sekitar 1.789 triliun rupiah pada tahun 2025. Di balik potensi itu, Tiko menekankan Indonesia menghadapi ancaman serius seperti serangan cyber yang menargetkan sektor strategis di era disrupsi yang penuh risiko. Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci agar kedaulatan digital Indonesia terjaga. Kedengeran. Ya, baik pemirsa, sebelum kita akhiri Market Pass hari ini, kita akan terlihat terlebih dahulu bagaimana posisi IHSG di 27 menit perdagangan pertama. Kita lihat IHSG menguat tipis 0,17% ke 7.953. Kemudian top gainers ada Bumi, CDIA, BRMS, kemudian AALI dan GRIA. Ya, tab khusus ada Goto, Real, kemudian SMIL dan juga MBMA, maksud kami MBMA. Pergerakan sektoral, sektor industri mengalami penguatan signifikan 0,63%, kemudian disusul oleh sektor energi, sementara dua sektor yang melemah paling dalam adalah sektor cyclical dan juga kesehatan. Baik. Iya, baik pemirsa, 1 jam sudah kami menemani Anda dalam Market Pass. Semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Ya, tetap perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, ya, trustworthy and comprehensive investment reference. Jangan lupa untuk menyaksikan program First Session Closing yang akan tayang pukul 12.00 waktu Indonesia bagian Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham, saya Wiki Adrian. Dan saya Rosalin Chu, pemirsa, kami pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.